Halo teman-teman semua, balik lagi di Cah Deso. Hari ini masih lockdown dan kita mau unboxing mainan baru, yaitu 64-bit game atau yang kalau di internet namanya Paukidi V90. Ini adalah cloningannya Game Boy SP, Game Boy Advance SP dari Cina. Yuk kita unboxing dan lihat gimana isinya dan game apa aja yang ada dalam sini. Yuk. Ya, jadi ini ya gamenya, dan kotaknya sederhana banget. Jadi sebenarnya alasan kenapa saya beli ini itu lagi pengen aja nyari alat yang khusus buat ngegame, tapi game-game lama. Jadi kayak Nintendo, Super Nintendo, Game Boy, kemudian Game Boy Advance gitu. Nah kemudian nyari-nyari review-reviewnya dan ketemu nih Paukidi V90, dan ini saya belinya dari eBay, tapi yang jual itu langsung dari Cina. Langsung dari Cina, jadi nyampe-nya agak lama, sekitar 1 bulanan. Dan ini baru nyampe sekarang ya. Dan harusnya mereka Paukidi, cuman nggak tahu kok nggak ada brandingnya di kotaknya. Sebelum kita buka, kita baca dulu ya di sampingnya ada apa aja di kotaknya. 64-bit OS, kemudian bisa GBA, bisa FC ini apa ya? Super Famicom mungkin. Sega Game Series, dan warnanya ada hitam, yellow, dan red. Tapi saya pesen yang kuning. Nggak tahu kenapa, kayaknya waktu itu ngelihat Game Boy SP yang edisi Pikachu Pokemon tuh kok lucu banget kuning, jadi kayaknya pengen itu. Ini ya bentuknya ya. Jadi kita langsung aja unboxing, kita lihat dalamnya. Dan ini sama-sama baru buka, jadi nggak tahu dalamnya, semoga bisa nyala. Lucu ya. Ini dia device-nya. Kita keluarin dulu. Terus di kotaknya ada apa lagi nih? Akhirnya bisa ngelepas bawahnya, dan ada kabel. Nah ini yang aku juga salah satu alasan kuat kenapa milih device ini, karena dia sudah pakai USB tipe C. Jadi nggak perlu charger baru, nggak perlu ganti-ganti kabel daripada HP ya. Kemudian ada manualnya. Tapi tahu lah ya, biasanya kalau barang-barang dari AliExpress atau dari Cina langsung, itu biasanya manualnya juga bahasa Inggrisnya, translationnya agak jelek. Jadi kalau bisa ngelihatnya lewat internet aja guide-nya. Bahasa Mandarin doang ya, nggak ada bahasa Inggrisnya. Ada bahasa Inggrisnya di bagian dalam. Oke, nanti aja kita mau bahas ke produknya. Jadi itu ya, ada satu kabel USB dan device-nya. Jadi nggak ada kepala charger, karena diharapkan kita udah punya kabel charger itu, jadi nggak perlu di bundling lagi sama produknya. Oke, sekarang kita fokus ke produknya ya. Kita lihat. Beratnya lumayan sih, nggak murah-murah banget, nggak enteng plastiknya gitu. Wih, ini dia. Akhirnya kita ada brandingnya ya, Paukidi di depannya. Ini dia tulisannya Paukidi, warna kuning. Asik ya. Terus coba kita buka. Wah, satisfying nih, ada bunyinya ketika dibuka. Waduh, jadi bisa fix gitu. Tombolnya enak. Oke, kita review bodinya dulu kali ya. Kalau bodinya sih ini mirip banget sama Game Boy Advance SP yang lipet itu, tapi memang di sini build quality-nya atau kualitasnya ya maklum lah ya. Oh iya, soal harga, ini saya beli sekitar $30, lagi diskon waktu itu, jadi sekitar 300 ribuan doang. Jadi cukup murah untuk device yang bisa mainin banyak game ya, emulator. Oke, dari depannya dulu, secara tombol sih ini enak. Gedenya seukuran ini si Switch atau 3DS gitu. Sebentar, saya ambil contoh 3DS. Ya, ini saya ada contoh gedenya. Oh, lebih gede sedikit daripada Switch. Ini punya Switch lebih kecil ya ternyata tombolnya. Kalau sama 2DS atau 3DS, nah ini kurang lebih sama nih, ukurannya sama ya. Iya, tapi emang uniknya kalau di sini dia tulisan ABXY-nya nggak di tombolnya tapi di bodinya.
Begitu. Jadi kalau gedenya ukurannya teman-teman mungkin kalau yang udah punya 3DS bisa dibandingin karena mirip ininya. Oke, begitu tombolnya, di padnya juga enak. Cuman emang kecil ya ini ya posisinya. Tangan agak sumpek, agak sesek kalau di sini. Kemudian depan juga ini ada tombol power, bukan power, tombol function yang bisa buat menunya. Ada start and select, D-pad dan tombol ABXY. Dan ini stereo speaker, jadi speakernya ada dua. Kemudian kalau ke bawah kita lihat ada USB Type C dan ada jack audio 3,5 mil, bisa pakai headset. Di sini ada SD cardnya. Nah by the way, kayaknya sih dapat SD card ya. Kita coba. Dapat SD card, dapat 16 GB, ukurannya 16 GB dapat. Tapi saran saya lebih baik diganti yang bagus mereknya, karena baca di forum katanya cepet korup karena kualitasnya jelek. Jadi kalau ada gamenya di sini cepet-cepet dipindahin ke laptop dan ganti micro SD yang bagus, yang baru, yang SanDisk atau yang mereknya bener lah. Kemudian di sini ada tombol on and off, bisa digeser nanti. Kemudian di bagian atas itu ada, nah ini nih, ada tombol L1, L2 dan L1, L2. Sebenarnya ini bisa buat main PS1, tapi tidak terlalu bagus. Maksudnya masih agak nge-lag gitu, jadi nggak lancar. Makanya ini sebenarnya untuk mengakomodasi PS1, cuman ya udah lah ya. Dengan harga segini nggak bisa nuntut banyak juga gitu, karena tapi rata-rata kita mainnya bakal Nintendo atau Game Boy yang kita nggak butuh L2 sebenarnya, jadi L1 sama L1 aja. Di atas ini juga ada tempat gantungan kalau mau dibuat lanyard. Kemudian sebelah kiri ini ada volume dan dia modelnya itu scroll, volumenya scroll up scroll down, bukan tombol ya. Begitu. Di bagian belakang ini ada tempat baterai yang bisa replaceable harusnya. Ya, bisa diganti ulang dengan ini ya, baterai Nokia ini mah. Baterai Nokia yang BL5C. Nih, jadi kalau nyari spare-nya banyak banget di internet atau di toko-toko HP gitu, pinggir jalan juga ada ini pasti. Jadi nggak usah khawatir. Bisa gampang ganti baterainya. Nah, terus sekarang kita ngomongin layarnya. Layarnya ini adalah ukurannya 3 inch dan ini sudah IPS, dan katanya kalau dari forum itu review-reviewnya layarnya ini salah satu yang paling bagus untuk dengan kelas harga segini ya. Begitu aja sih, untuk device-nya sederhana ya, jadi nggak neko-neko, beneran kayak Game Boy SP ini asli. Feelingnya, tombol-tombolnya juga clicky, nggak apa ya, nggak goyang-goyang gitu, nggak, tombolnya masih mantep lah, jadi nggak kelihatan, nggak kerasa murah gitu. Yuk kita coba yuk, nyalain aja kalau gitu. Semoga masih ada baterainya. NX Hope. Ini masih OS-nya bawaan ya. Oke, ini dia. Oke, di sini ada beberapa menu. Nah, ini dia nih, game-game yang bisa dimainin di sini. Jadi ada Game Boy, bisa Game Boy Color, bisa Game Boy Advance, Famicom, Super Famicom, Game Gear dari Sega. MS, Mega Drive, ini Sega juga kan ya, MS kok aku lupa ya. Kemudian ada PlayStation 1, ada Neo Geo Pocket. Ini macam-macam nih. Jadi bahkan ada game-game arcade bisa nih kalau mau nyoba mainnya. Menunya simple banget kalau dari menu bawaannya ya. Jadi ini juga ada game bawaan beberapa. Jadi game yang masuk ke sistemnya bukan di Nintendo gitu-gitu, tapi game yang langsung ada di menu. Kemudian bisa setting, skin dan lain-lain. Kita coba cek yuk apa dapat game atau tidak. Kita coba Game Boy dulu. Dapat. Asik nih. Dapat game. Jadi Game Boy-nya banyak banget nih. Coba back. Backnya gimana ya? Start. Kita coba Game Boy Color. Oh my god, Game Boy Color juga banyak gamenya. Game Boy Advance. Oh my. Dan ini game-game bagus lagi, game-game yang first party dari Nintendo gitu. Ada Super Mario, Sonic, Kirby, Donkey Kong, Crash Bandicoot. Oh my god, banyak banget. Kemudian Famicom. Sebentar, agak loading nih.
Ya, nge-lag dong. Oh, ada. Tuh Famicom. NES. Kemudian Sega coba. Super Famicom nih coba. Ini Super Nintendo harusnya. Tuh ada juga Super Nintendo. Wah. Legend of Zelda, Link to the Past ada. Game Gear Sega lengkap. Gila, coba ya, paling bawah berapa? Ada 40 game. Mega Drive Sega ada 100-an game. Maaf tadi belum dicek Game Boy ada berapa. Buset, 200 game. Game Boy Color ada 100 game. Game Boy Advance ada 110 game. Famicom ada pantes loading nih ada 700 yo. PS1 ada nggak? Oh my god, PS1 ada juga ya. Ada 20 game. Oh wow, ada Resident Evil, Superman, lucu. Oke. Nanti mungkin Neo Geo Pocket juga ada 50. Banyak banget ya gamenya ya, game arcade coba. Tuh, bahkan ada artworknya di sini. Keren banget. Kita coba Game Boy dulu yuk. Kita coba Game Boy Mario Land coba. Volumenya mana? Emang ada volumenya? Oh ada, nih. Wah, ini layarnya bagus sih asli. Nggak bohong, layarnya bagus. Oke. Terus kalau mau back kita bisa quit. Oke, itu Game Boy ya. Coba kita Game Boy Color yuk. Kita coba Pokemon Yellow version. Coba. Karena kan ini device-nya yellow. Pikachu. Oh wow, bagus banget layarnya. Semoga kelihatan ya ini dengan jelas kualitas layarnya. Oke, itu Game Boy Color ya. Kita coba game lain yuk. Oh, sorry salah. Bukan emulatornya. Kita quit dulu. Sekarang kita coba Game Boy Advance. Ini sih sebenarnya aku niatnya ini alatnya buat main Game Boy Advance sebenarnya. Kita coba Super Mario Advance. Puas ya. Oh, ini kisahnya layarnya masih kecil dulu. Sekarang lebih gede layarnya. Let's go. Wah, responsif. Dan ini lancar ya FPS-nya. Bisa di display nggak FPS-nya? Sebentar. Display scaling, frame skip. Nggak tahu ya, kayaknya harusnya bisa sih. Cuma yaudah lah ya, kita yang penting lihat aja di videonya. Hehe. Oke, itu Game Boy. Kemudian, nih ini saya ngambil contoh coba PlayStation ya, supaya tahu PlayStation gimana kalau di sini sistemnya. Karena kalau dari review emang nggak ada yang bilang ini sih lancar.
patah-patah gitu biasanya. Kita coba aja. Mungkin kalau game PS1 yang nggak 3 dimensi kayak Harvest Moon apa itu bisa sih harusnya. Cuman emang kalau yang 3 dimensi itu yang agak susah. Isi dulu deh. Kita mau nyoba dong. Ini mencetnya agak susah karena di sini jadi layar ini kalau tangannya gede agak offset jadi nggak bisa gini gitu. Tuh audionya juga patah-patah ya udah ya. Tuh tuh jadi nggak smooth gitu. I mean ini playable sih, masih bisa dimainin. Cuman emang kalau maunya lancar ya agak susah karena di sini tuh patah-patah banget. Coba ada game lain kayak contoh, kita ambil contoh game lain. Ini agak kurang nih, yang kira-kira kuat apa ya? Iron apaan ya? Coba ironnya apa? Oh Tekken. Kenapa Iron dah? Kita coba Xiaoyu versus Nina. Wah bisa nih nanti diisi game yang banyak. Aduh patah-patah banget. Aduh, ini mah nggak bisa dimainin kalau aku mah, apalagi game berantem ya, yang butuh cepet gitu. Nggak bagus. Oke, sekian dari saya. Sebentar. Oke, jadi sekian dari saya ya, teman-teman semua. Jadi itu aja, impresi singkat unboxing dari Paukidi V90, dan ini rencananya saya mau pakai custom firmware yang lebih bagus karena kan ini kelihatannya jadul banget ya firmware-nya, dan ini masih bawaan stok gitu. Ini saya mau upgrade firmware-nya supaya lebih lancar, katanya sih lebih ada improvement sedikit, walaupun untuk PS1 juga nggak begitu membantu. Dan begitu teman-teman. Nah ini kalau misalnya nanti teman-teman mau, saya bisa bikinin videonya untuk update firmware-nya ke yang lebih bagus. Itu nanti bisa saya bikinin video. Oke, tulis saya di kolom komentar, dan nanti di link pembelian juga akan saya taruh di kolom komentar. Oke, kalau gitu sekian dari Cah Deso, saya pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Cus.